Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang harus dibenahi pertama kali, yang harus disiapkan dan dikondisikan pertama kali untuk kita yang mungkin usianya sudah tua baru mau mulai menghafal? Jadi yang perlu dibenahi dan ditata pertama kali adalah niatnya. Kita pastikan niat kita menghafal Al-Quran adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meneladani sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dimana kita menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, juga untuk meneladani sunnah Rasulullah, di mana Al-Quran turun berbasis hafalan, mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat kepada kaum muslimin secara luas, semuanya disebarkan dan diturunkan melalui metode hafalan. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita berusaha mendekati Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika niat kita demikian, maka insya Allah kondisi hati kita sudah siap. Dan kita juga perlu meyakini bahwa buah dari proses menghafal Al-Quran bisa jadi tidak selamanya adalah mendapatkan hafalan Al-Quran. Bisa jadi proses menghafal Al-Quran yang kita lakukan buahnya adalah diampuninya dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang luas, dan kebaikan-kebaikan lain, di mana kebaikan-kebaikan itu Allah berikan kepada kita lantaran kita menghafal Al-Quran, lantaran kita mendekati ayat-ayat Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran secara intens, sehingga Allah menurunkan rahmatnya berupa memberikan kasih sayangnya, memberikan rizkinya, mengampuni dosa-dosa kita, dan meninggikan derajat kita, serta kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita menghafal Al-Quran, kita tidak terlalu memusingkan apakah kita bisa hafal atau tidak. Kalau seandainya hari ini kita menghafal, mengulang-ulang ayat yang kita hafal, kemudian nanti ketika waktu menghafalnya sudah habis, ternyata kita belum hafal-hafal, saya kira ketika kondisi hati kita sudah siap, kita tidak akan merasa kecewa. Karena tidak mungkin orang yang melakukan sebuah kebaikan kecewa terhadap kebaikan yang sudah dilakukannya. Dan menghafal Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Jadi tidak mungkin kita akan kecewa ketika hafalan itu belum kita dapatkan. Justru ketika hati kita sudah siap, niat kita sudah benar, hari ini tidak dapat hafalan, tidak apa-apa. Besok pasti kita akan mengulangi menghafal lagi. Besok tidak dapat, lusa akan menghafal lagi. Begitu seterusnya. Karena fokus kita bukan dapat berapa ayat hari ini, tapi fokus kita adalah sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran hari ini, sudahkah kita membaca ayat-ayatnya hari ini, dan sudahkah kita mengulang-ulang ayat tersebut untuk dihafalkan hari ini. Nah, dengan niat demikian, dengan tujuan menghafal Al-Quran yang demikian, maka insya Allah walaupun mungkin di usia tua kita tidak sehebat anak-anak muda dalam menghafal, tidak akan menjadi persoalan. Karena inti dari menghafal Al-Quran adalah bukan berapa ayat yang bisa kita dapatkan, tapi seberapa besar kesabaran kita, seberapa jauh keistiqomahan kita, dan apakah kita bisa husnul khotimah bersama dengan Al-Quran. Orang yang husnul khotimah bersama dengan Al-Quran bukan mereka yang sudah menghatamkan 30 juz,
tapi mereka yang bisa menjaga semua ayat-ayat yang sudah didapatkan sampai mati. Mereka yang terus berusaha menghafalkan ayat-ayat yang belum dihafalkan sampai mati, itulah yang disebut sebagai hafidz Quran. Bukan yang pernah menghafal Quran 30 juz kemudian setelah hafal melupakan hafalannya, tidak lagi memurojaah hafalannya. Jadi kita tidak perlu fokus untuk ayat berapa yang bisa kita hafalkan hari ini, tapi kita fokus sudahkah kita melakukan aktivitas menghafal hari ini untuk dekat dengan Allah, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, dan untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya yang mungkin baru hari ini ingin menghafal tetap semangat, tetap istiqomah, dan syukurilah karena tidak semua orang di usia Anda saat ini yang punya keinginan yang sama dengan Anda. Jadi Allah sudah memberikan hidayah kepada Anda, sudah memberikan nikmat berupa keinginan untuk mulai menghafal, walaupun mungkin kata beberapa orang sudah hampir telat, tapi untuk kebaikan tidak ada yang terlambat. Silahkan dimulai, insya Allah nanti Allah akan memberikan banyak kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.